Aku pura-pura menekan bel pintu, lalu dengan sengaja berkata kepada klien, "Tidak ada orang di rumah. Mungkin kita bisa datang lagi lain kali." Namun pada detik berikutnya putriku membuka pintu. "Mari kita mulai dari pagi hari ini." Aku menunjukkan kepada klien desain kemasan anggur yang kubuat, dan hasilnya sangat disukai. Klien itu bertanya apakah aku pecinta anggur. Untuk lebih menyenangkannya, aku mengatakan kebohongan kecil yang membuatku merasa bersalah. Mengaku bahwa aku memiliki cukup banyak koleksi anggur di rumah. Tak terduga, seorang rekan yang berdiri di dekatku menyarankan untuk langsung mengunjungi rumahku. Aku buru-buru menolak, tetapi dia mempertanyakanku di depan umum. Menanyakan apakah aku berbohong kepada klien hanya demi mendapatkan kontrak. Aku tidak bisa berkata apa-apa, jadi aku hanya bisa mengangguk mengakuinya. Aku segera menelepon anak-anakku di rumah, meminta mereka untuk tidak membuka pintu dalam keadaan apapun. Tidak ada anggur di rumah untuk menjamu para tamu. Anakku menyetujuinya secara lisan, namun segera setelah itu ia menelepon pengurus rumah, memintanya membantuku keluar dari masalah ini. Aku sama sekali tidak tahu bahwa ayah dari dua anak tiriku itu sebenarnya adalah seorang CEO miliarder yang sangat berpengaruh. Anak-anak itu tidak pernah memiliki ibu sejak kecil, dan mereka selalu merasa rendah diri di taman kanak-kanak. Jadi mereka menghabiskan uang untuk mengadakan acara pencarian pasangan bagi ayah mereka, yang membuatnya sangat marah sampai mengejar mereka di sepanjang jalan. Kebetulan aku lewat pada hari itu, salah mengira dia sebagai penculik anak, dan menyiramkannya dengan satu ember penuh air. Namun begitu kedua anak itu melihatku, mereka memeluk kakiku dan berteriak, "Ibu!" Aku langsung terdiam di tempat. Si kembar berkata dengan serius, "Kamu persis seperti ibu dalam mimpi kami." Hatiku bergetar hebat pada saat itu, karena aku juga pernah melahirkan sepasang anak kembar, tetapi aku diberitahu bahwa mereka meninggal tak lama setelah lahir. Kemudian, aku meminta maaf kepada ayah anak-anak itu. Namun anak laki-laki kecil itu mengeluarkan sebuah foto dan berkata, ingin menjodohkanku dalam sebuah kencan buta. Aku tidak bisa menahan tawa. Orang di dalam foto itu ternyata adalah ayah mereka sendiri. Begitulah, aku mengusulkan agar kami mencoba untuk berpacaran. Pria itu membicarakannya lama dengan anak-anaknya, dan akhirnya mengangguk setuju. Hari-hari setelah itu tidak dipenuhi kemewahan, namun terasa damai dan stabil. Hingga hari ini, ketika dengan canggung aku membawa klien-klien itu kembali ke rumah, aku benar-benar terkejut melihat bagaimana rumah itu telah berubah. Seluruh rumah dihiasi lukisan-lukisan terkenal dan barang antik, dan lemari anggurnya dipenuhi anggur-anggur vintage yang mahal. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, aku mulai meragukan identitas asli dari kedua anak ini.